Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Anis Aisyah dengan ujung NPM 011. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komposisi. Yang pertama adalah pengertian komposisi atau pemajemukan dalam morfologi. Jadi, menurut Abdul Khair 2003, komposisi adalah proses pembentukan kata baru melalui penggabungan dua morfem dasar, bebas, maupun terikat, yang menghasilkan satu konstruksi baru dengan identitas leksikal. Jadi, komposisi atau pemajemukan ini merupakan salah satu proses morfologis dalam pembentukan kata baru. Proses ini terjadi dengan cara menggabungkan dua morfem dasar, baik yang bebas maupun yang terikat, sehingga menghasilkan satu konstruksi leksikal baru dengan makna yang tidak selalu dapat disimpulkan secara langsung. Ada beberapa pandangan ahli bahasa tentang kata majemuk. Yang pertama, menurut Sultan Takdir Alis Jahbana 1953, menyatakan bahwa kata majemuk adalah bentuk yang maknanya tidak dapat disimpulkan dari unsur pembentuknya secara langsung. Contohnya kumis kucing, yang berarti nama tanaman, dan mata sapi sebagai nama masakan. Selanjutnya, Verhaar 1978 yang menegaskan bahwa kata majemuk merupakan gabungan bentuk yang tidak lagi memiliki hubungan sintaksis biasa. Contohnya matahari tidak bisa dianggap sebagai mata dan hari, berbeda dari frasa biasa seperti mata bayi yang artinya mata dari seorang bayi. Selanjutnya, karakteristik verba majemuk dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, berdasarkan bentuk dasar. Yang pertama, morfem bebas dan morfem bebas, contohnya rumah sakit, jalan raya. Yang kedua, morfem bebas dan morfem terikat, contohnya medan laga, daya juang. Yang ketiga, morfem terikat dan morfem bebas, contohnya temu kangen, unjuk rasa. Yang keempat, morfem bebas dan morfem unik, contohnya basah kuyup, tua renta, dan kering kerontang. Berdasarkan kategori unsur, yang pertama verba dan verba, contohnya angkat bicara, jatuh bangun. Yang kedua verba dan nomina, contohnya duduk perkara dan mati rasa. Yang ketiga nomina dan nomina, contohnya rumah batu dan lapangan bola. Yang keempat nomina dan verba, contohnya alat tulis, mesin tik. Yang kelima adjektiva dan adjektiva, contohnya besar kecil dan tinggi rendah. Yang keenam, nomina dan adjektiva, contohnya rumah sakit, teh manis. Yang ketujuh, nomina dan numeralia, contohnya kaki 1000 dan muka 2. Selanjutnya, berdasarkan hubungan antar unsur. Yang pertama, setara atau koordinatif, yang artinya unsur-unsurnya sama penting, contohnya kaki tangan dan tua muda. Yang kedua, tak setara atau subordinatif, yang artinya satu unsur menjadi inti, lainnya sebagai penjelas, contohnya rumah sakit, pisau cukur. Adapun yang berdasarkan susunan, yang pertama diterangkan menerangkan, contohnya rumah sakit, jalan raya, dan anak tiri. Yang kedua menerangkan dan diterangkan, umumnya bersifat idiomatis atau berasal dari pengaruh bahasa asing, contohnya besar kepala, rendah hati, dan tutup usia. Selanjutnya adalah jenis-jenis verba majemuk. Verba majemuk sendiri adalah jenis kata majemuk yang berfungsi sebagai kata kerja dan terbentuk dari dua atau lebih kata dasar, yang jika digabungkan menghasilkan satu makna tindakan. Contohnya adu lari, yang berarti bertanding lari, bukan sekedar adu dan lari secara terpisah. Ciri-ciri dari verba majemuk, yang pertama tidak dapat disisipi unsur lain. Misalnya kita tidak bisa mengatakan adu cepat lari untuk menggantikan adu lari. Penyisipan kata lain di tengah verba majemuk akan merusak maknanya. Yang kedua, tidak dapat dibalik urutannya. Contohnya lari adu atau angkat bicara itu tidak dapat menggantikan adu lari atau angkat bicara. Urutan katanya bersifat tetap dan tidak fleksibel. Yang ketiga, jika diberi afiks berlaku untuk seluruh gabungan. Misalnya dari ikut serta menjadi mengikut sertakan, bukan mengikut sertakan atau bentuk lain yang tidak sesuai kaidah. Berdasarkan struktur, verba majemuk memiliki klasifikasi. Yang pertama, verba majemuk dasar, yaitu verba majemuk yang tidak mengandung afiks maupun bentuk pengulangan. Contohnya temu wicara, yaitu kegiatan saling bertemu dan berbicara.
Yang kedua, verba majemuk berafiks, yaitu verba majemuk yang mengalami proses afiksasi, baik pada satu atau dua unsurnya. Contohnya mengikutsertakan, dari bentuk dasar ikut serta menjadi mengikutsertakan yang mendapatkan awalan me dan akhiran kan. Yang ketiga, verba majemuk berulang atau reduplikasi, yaitu verba majemuk yang mengalami proses pengulangan atas seluruh bentuk majemuk. Contohnya goyang-goyang kaki. Hal ini menggambarkan kebiasaan atau tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang. Berdasarkan hubungan makna, verba majemuk dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama subordinatif atau tidak setara. Dalam jenis ini, satu unsur menjadi inti atau pusat makna, sedangkan unsur lainnya berfungsi sebagai penjelas. Contohnya jumpa pers. Inti maknanya adalah jumpa atau pertemuan, sedangkan pers menjelaskan kepada siapa pertemuan itu dilakukan. Yang kedua, koordinatif atau setara. Dalam jenis ini, kedua unsur memiliki bobot makna yang setara dan biasanya menggambarkan dua tindakan atau peristiwa yang terjadi bersama-sama. Contohnya jatuh bangun, yang menggambarkan proses yang berlangsung terus-menerus atau penuh perjuangan. Selanjutnya, verba majemuk idiomatis. Verba majemuk idiomatis adalah verba majemuk yang maknanya tidak bisa ditarik atau dipahami langsung dari kata-kata penyusunnya. Artinya, jika kita pahami secara harfiah, maknanya akan berbeda jauh dari arti idiomatik sebenarnya. Contohnya makan hati, bukan berarti memakan organ hati, tetapi berarti merasakan rasa sakit atau tersinggung.